Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadha man ittaqa. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Wa qala salawatuhu wa salamuhu fi ma saha anhu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya, alangkah indahnya jika khutbah di akhir tahun ini khatib awali dengan mengingatkan diri khatib, mengingatkan semua yang hadir di sini untuk sama-sama menjaga identitas kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Dan mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita dengan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengamalkan apa yang diperintahkannya dan juga diperintahkan oleh Rasulnya, serta meninggalkan apa yang dilarangnya dan dilarang oleh Rasulnya. Sehingga kalaulah kita meninggal dalam keadaan mukmin, muslim dan muttaqin, Allah redha dengan apa yang kita amalkan. Allah masukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita bertanya kepada kebanyakan masyarakat di Jakarta ini khususnya, apa yang akan dilakukan pada malam Rabu besok, malam penggantian tahun, ada yang menjawab saya akan malam tahun baru di Monas, ada yang akan mengatakan saya akan malam tahun baru di Puncak, ada yang mengatakan ini dan itu. Semuanya kebanyakan mereka adalah melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lahwun, sebagai sia-sia, sebagai permainan, sebagai buang-buang waktu dan menambah-nambah dosa. Kalau umpamanya mereka bisa menjawab malam nanti atau malam tahun baru nanti mereka di mana, apakah mereka bisa jawab kalau umpamanya mereka besoknya meninggal, mereka ada di mana? Apakah kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah atau menjadi hufrah min hufarin niran? Kemudian di padang mahsyar nanti dia akan bersama siapa? Kalau malam tahun barunya dia berjoget ria dengan orang-orang tertentu, dengan artis-artis tertentu. Bukankah di padang mahsyarnya dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai? Sesuai dengan hadis yang sahih oleh Rasulullah SAW disabdakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia akan digabungkan bersama orang-orang yang dia cintainya. Ketika ditimbang, bagaimana timbangannya? Ketika melalui jembatan Shiratal Mustaqim, apakah ada orang-orang yang bisa menolong dia melalui jembatan itu? Adakah syafaat Al-Quran dia bisa peroleh? Adakah syafaat Rasulullah atau syafaat para ulama-ulama yang soleh bisa diperoleh? Lantas terakhirnya, apakah dia termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya atau malah dimasukkan ke dalam nerakanya? Allah mengisyaratkan bahwa penghuni surga adalah thullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Sepertiganya orang-orang yang dari generasi awal, dari generasi yang kita katakan sebagai salafus saleh, generasi sahabat dan tabi atau tabi'in, sampai itu mereka mengambil sepertiga jatah penghuni surga, wa qalilum minal akhirin, dan sebagian kecilnya dari generasi kita. Di sisi jumlah mereka yang awal jumlahnya bisa dihitung berapa juta doang, dan yang sekarang kita penduduk muslim sekarang sudah 1,4 miliar, dan jatah masuk surganya hanya qalilum minal akhirin.
sedikit dari yang masuk ke surganya dari kelompok kita. Bukankah semua orang muslim pasti dijamin masuk surga? Betul. Semua orang Islam dijamin masuk surga, akan tapi orang yang masuk surga dibagi menjadi dua kelompok. Dua gelombang. Gelombang pertama masuk surganya langsung tanpa melalui pintu neraka, sedangkan gelombang keduanya adalah mereka harus masuk neraka dulu. Gelombang pertama dibagi kloter-kloter, entah wallahu alam berapa kloter untuk gelombang pertama, dan gelombang kedua pun dibagi menjadi kloter-kloter, wallahu a'lam berapa kloter. Tinggal pertanyaannya buat kita adalah, kita masuk gelombang keberapa? Adakah di antara kita yang bisa menjawab, saya pasti gelombang pertama? Khatib sendiri tidak bisa menjawab, khatib ikut gelombang berapa. Ketika kita akan berdoa mudah-mudahan kita kloter gelombang pertama, jawaban kemudiannya adalah kloter berapa? Kloter pertama tidak mungkin kita bersama Rasulullah SAW atau bersama para hulafa ar-rasyidin. Mereka pasti duluan. Kita akan menunggu giliran kita sesuai dengan amal kita masing-masing. Kalau malam tahun baru besok kita isi dengan hal-hal yang negatif, apakah dimungkinkan kita masuk ke surganya ikut gelombang pertama? Jawabannya adalah wallahu a'lam, agak sedikit sulit. Buat kita yang kata Allah Subhanahu wa taala qalilum minal akhirin, sebagian kecil saja di antara kita yang bisa masuk surga langsung untuk umat Islamnya, maka bukankah berarti masuk surga sulit? Jawabannya sekali lagi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat surga itu lebih dekat kepada kalian dibanding dengan sandal dan pasangannya. Akan tapi Rasulullah tidak berhenti di situ. Beliau melanjutkan wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga sedemikian rupa. Dalam bahasa yang vulgar adalah selangkah lagi kita masuk surga. Tinggal kaki kanan kita akan membawa kita ke surga, dan selangkah kaki kiri kita bisa membawa kita ke neraka. Tinggal kita memilih, apakah kita milih untuk ngambil kaki kanan kita masuk surga, atau ngambil kaki kiri kita masuk ke neraka. Bagi yang ingin mengambil kaki kanannya, apa kuncinya? Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang tidak mau masuk ke surga? Jawab Rasulullah adalah banyak. Siapa mereka? Mereka yang tidak mau mengamalkan sunnahku. Apakah bagian dari sunnah Rasulullah menghidupkan malam tahun baru? Kalau itu merupakan sunnah Rasulullah SAW, maka silahkan kita semuanya menghidupkan tahun baru dengan segala macam kegiatannya. Akan tapi kalau tidak ada sunnahnya kita menghidupkan tahun baru, apalagi dengan mabuk-mabukan, apalagi dengan kebut-kebutan, apalagi dengan kebanyakan acara yang ada di tanah air kita, khususnya di Jakarta, maka jangan menghidupkan malam tahun baru kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ingin masuk surga lewat kaki kanan, maka jangan hidupkan kegiatan di malam tahun baru. Akan tapi kalau kita memilih wan naru mithlu dzalik, kita memilih masuk ke neraka dulu, maka silahkan hidupkan malam tahun baru nanti. Rasulullah SAW sudah berpesan sekali kepada kita bahwa surga itu dekat dan masuk surga itu mudah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan bahwa masuk surga itu mudah liman yassarahullah, bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk neraka juga mudah bagi yang mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tinggal memilih, apakah kita ingin masuk kelompok orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, atau dimudahkan untuk masuk neraka, atau kita digiring masuk neraka? Jawabannya ada pada malam Rabu. Kalau malam Rabu nanti kita dimudahkan untuk berhura-hura, maka ketahuilah kita masih termasuk orang yang disulitkan oleh Allah masuk ke surga, dimudahkan masuk ke neraka. Kalau jawabannya kita i'tikaf, kita bertafakur, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa tahun 2013 dosa kita banyak,
kita minta ampun, amal soleh kita masih sedikit, kita upayakan untuk ditambah lagi, maka orang-orang yang berdoa di malam tahun baru dengan mengedahkan tangan beristighfar dan mohon hal-hal yang positif, orang ini termasuk orang-orang yang sudah dimudahkan untuk masuk ke surga. Dan status kita pada hari ini, pada jam ini, semua yang hadir ikut Jumatan ini adalah orang-orang yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Apa buktinya? Di seberang jalan sana, di pasar-pasar sana, banyak banget orang-orang yang tidak ikut Jumatan padahal mereka muslim. Dan berbahagialah kita, hari ini kita ikut Jumatan dan kita termasuk sudah orang yang Allah berikan jalan untuk mudah masuk ke surga. Tinggal apakah jalan ini kita akan belokkan ke kiri atau jalan ini kita akan luruskan, teruskan. Kita istiqomah untuk menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, untuk selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tetap teguh, tetap tegar apa yang harus kita pegang. Tidak ada lain kecuali apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada hal ini, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang banyak yang bertanya, apakah kita mudah untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah kita mudah untuk berinteraksi dengan hadis? Alhamdulillah, dengan kemajuan teknologi yang ada, kita sudah mudah sekali untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita juga mudah untuk berinteraksi dengan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, di zaman sekarang Al-Quran sudah ada terjemahannya. Lebih luas lagi, Al-Quran sudah ada tafsirnya. Akan tapi orang mungkin bertanya, itu ketinggalan di rumah sedangkan kita ada di mana-mana. Jawabannya sudah ada di HP kita. Al-Quran sudah ada di HP kita, tafsir sudah ada di HP kita. Bahkan khatib sendiri membuat satu aplikasi yang wakaf, yang gratis, namanya Al-Quran Al-Hadi. Kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran melalui program tadi. Kita umpamanya tergiur atau ada yang ngajakin untuk bermalam tahun baruan di hotel tertentu atau di kafe tertentu atau di klub tertentu, maka bukalah Quran Al-Hadi, cari indeksnya atau langsung ketik neraka. Akan muncul di situ bagaimana orang yang azabnya, orang yang akan dimasukkan ke neraka. Cari lagi di situ, lihat neraka, siapa-siapa yang calon masuk ke neraka, klik di situ akan muncul siapa-siapa saja yang bisa atau akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya. Barangkali ada nama kita di situ karena kita termasuk orang-orang yang lalai, yang tidak takut dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah kita baca itu, kita ingat kita tidak ingin menjadi penghuni neraka, maka kita tinggalkan kegiatan di malam tahun baru untuk hal-hal yang negatif. Lantas untuk menyemangati kita buka apa? Kita buka surganya. Tinggal klik doang, buka surga, akan muncul fasilitas yang ada di surga. Kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, tinggal klik saja, ada bidadarinya, ada sungainya, ada istananya, ada segala fasilitas yang kita inginkan, lebih hebat dari apa fasilitas yang kita lihat di malam tahun baru, dan itu kita akan perolehnya nanti kalau kita sudah meninggal. Jawabannya ada di Quran. Al-Quran menjanjikan, Allah menjanjikan, dan Allah berkata, Allah bersumpah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Siapa yang bisa dinasihati Al-Quran? Jawabnya adalah semua kita yang hadir di sini bisa. Tinggal buka app store, install Quran Al-Hadi, ambil Al-Hadinya secara gratis, buka indeksnya dan lihat apa saja pesan-pesan Al-Quran di situ. Kita kurang imannya, buka akidah, lihat kekuasaan Allah.
rindu sama Rasulullah, rindu dengan para anbiya, buka kisah-kisah Rasulullah. Semua kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, karena petunjuk-petunjuknya, kunci-kuncinya semuanya sudah berbahasa Indonesia. Dan alhamdulillah khotib sendiri yang bikin aplikasi tersebut, dan ini sudah diwakafkan, siapa saja boleh mengambilnya tanpa harus pakai bayar lagi. Dan ini berarti kita semuanya bisa berinteraksi dengan Al-Quran, bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, bisa akrab dengan Al-Quran. Kalau ini sudah kita lakukan, maka Al-Quran akan berubah menjadi syafi'an li ashabihi, akan menjadi pemberi syafaat buat sahabat-sahabatnya, buat para pembacanya, buat para pengamalnya. Siapa pembacanya, siapa pengamalnya? Kita semuanya yang hadir di sholat Jumatan ini akan menjadi pengamalnya, akan menjadi berinteraksi dengannya, akan menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada ajarannya. Mudah-mudahan di malam tahun baru nanti kita termasuk orang-orang yang beristighfar, bukan dihanyutkan dengan kelalaian. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita semuanya diampuni dosa-dosa kita, dan tahun 2014 kita termasuk orang-orang yang lebih bertakwa lagi, lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi, baik buat diri kita, buat keluarga kita, buat agama kita, buat nusa dan bangsa kita. Di waktu yang baik ini, di tempat yang baik ini, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, kami sadar, kami tahu bahwa dosa dan kesalahan kami sungguh sangatlah banyak. Namun kami yakin maghfirahmu, ampunanmu jauh lebih besar daripada dosa dan kesalahan kami. Karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, anak-anak kami, serta mereka-mereka yang telah berjasa kepada kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk buat kami. Ya Allah, jadikanlah hadis Rasulullah sebagai petunjuk buat kami. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini sebagai orang-orang pecinta Al-Quran, pemegang Al-Quran, pengamal Al-Quran, ya Allah, pengamal sunnah Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, gabungkanlah kami bersama Rasul-Mu di padang mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, syafaat Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang masuk surga gelombang pertama, ya Allah, bersama Rasul-Mu, bersama para anbiya, bersama orang-orang yang soleh, wa sunna ulaika rafiqa. Ya Allah, jangan jadikan tahun baru ini, malam tahun baru ini sebagai fitnah buat kami, ya Allah, fitnah buat keluarga kami, ya Allah, penyebab kami semuanya masuk ke neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, hindari itu semuanya, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin. Istaghfirillah. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadha man ittaqa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemajuan teknologi ini membawa dampak negatif yang kita semuanya tahu dan juga membawa dampak positif yang juga kita semuanya tahu. Kalaulah yang hadir semua di sini semua memiliki HP, dan khotib yakin itu semua kita mempunyai HP, dan di HP kita ada Facebooknya, ada Twitternya, ada gamenya, ada hal-hal yang lainnya, ada foto kita. Kalau di HP kita tidak ada program Al-Qur'annya, maka ketahuilah identitas kita sebagai seorang mukmin dipertanyakan. Kepentingan kita mendulukan Al-Quran, keinginan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pegangan kita dipertanyakan. Karena itu bagi yang anak-anak kita, baik yang perempuan maupun yang laki, di HP-nya ada beberapa program, tolong wajibkan juga di HP-HP mereka untuk ada program Al-Qurannya. Dan ada program Al-Quran seperti Quran Al-Hadi yang mereka bisa berinteraksi. Kalau mereka lihat bapaknya mungkin kurang baik, maka dia akan cari melalui Quran Al-Hadi tanggung jawab seorang tua.
maka dia akan menemukan ayat Quran dan dia bisa memberikan hal itu kepada orang tuanya. Kalau orang bapaknya melihat mamanya yang terlalu cerewet, maka bapaknya bisa mencari kata-kata sabar. Akan keluar ayat-ayat tentang sabar, diberikan kepada mamanya, mama tolong baca ini. Mamanya akan tersenyum karena Allah sudah memperingatkan dia atau menyuruh dia untuk bersabar. Mamanya akan mencari tanggung jawab suami, ketemu ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka mamanya akan memberikan kepada suaminya, "Pak, baca ini." Suaminya akan menjawab, "Ya, Papa tidak akan pulang malam lagi," dan besok pulangnya membawa durian montong atau martabak untuk keluarganya. Tidak lagi pulang terlalu larut malam, tidak lagi pulang berleha-leha. Seminggu kemudian bapaknya akan mencari, bolehkah suami mencari istri 2 atau 3, akan dicari, nikah akan ketemu jumlah wanita yang boleh nikahi. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ayahnya akan memberikan kepada istrinya, "Mah, baca ini." Mamanya mengerti bahwa suaminya ingin nikah lagi, mamanya akan jadi sedih. Akan tapi mamanya lihat syarat untuk berpoligami ternyata harus beradil, harus adil. Ayat yang tadi fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba bukan akhir ayat. Akan tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidata. Dia akan berkata, "Papa, memang seorang laki-laki boleh kawin 2 atau 3 atau 4. Akan tapi Allah mensyaratkan kalau nggak bisa adil maka satu saja. Maka satu aja belum bisa adil, maka bapak jangan kawin lagi, takut masuk neraka." Ini suami bisa menasihati istri, istri bisa menasihati suaminya. Begitu juga anaknya, baik anaknya menasihati bapaknya dengan Al-Quran. Dan insya Allah di awal tahun 2014 khotib juga sudah selesai membuat program yang namanya Selangkah Lagi Anda Masuk Surga. Tinggal ambil di App Store, Masuk Surga, gratis. Dan ini merupakan ringkasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Semuanya 1300 hadis merupakan petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan itu gratis. Langkah lagi kita bisa masuk surga melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya di sini termasuk orang-orang yang berpegang pada Al-Quran dan berpegang juga kepada sunnah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala fi kitabil aziz, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wadallahu anil khulafa'ir rasyidin dzul fadl 'azim wal qadril mubin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa anna wa anhum ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idzal islam wal muslimin. Allahumma idzal islam wal muslimin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'al lana hujjatan la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru yazid lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.